Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul memiliki sikap pemenang sejati. Amin. Saudara mau memiliki sikap pemenang sejati? Kita buka di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-36 dan 37. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Ya, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Sebenarnya saya ingin berkhotbah dari seluruh perikop ini, dan ini kisah yang sangat umum, yaitu Daud mengalahkan Goliat. Ya, tapi kita baca dua ayat ini saja dulu. 1 Samuel 17 ayat 36 dan 37. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Dahsyat. Sekali lagi 1 Samuel 17 ayat 36 37. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Dahsyat. Kita baca bersama-sama 3 2 1. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar flora fauna, ya, atau secara khusus dunia binatang di TV. Saudara akan lihat, ya, bahkan sekarang di Facebook, di media apapun ada potongan-potongan video di mana saudara melihat bahwa singa itu sengkel, dan itu artikel rohani, tapi dia mengambil ilusi dan rusa. Nah, dalam penilaian para ahli, bahwa rusa itu binatang cepat. Ya, rusa kalau dia lari, Bapak Ibu Saudara, dia lari itu kecepatan larinya itu 90 km per jam. 90. Padahal rata-rata kecepatan mobil saja 60 km per jam. Ya, artinya rusa cepat sekali. Ya. Nah, tahu Bapak Ibu Saudara bahwa singa itu sebenarnya tidak terlalu cepat. Singa hanya 60 km per jam. Larinya cuma 60 km, seperti lari mobil. Rusa lebih cepat. Tapi kalau kita nonton, kenapa rusa selalu ditangkap? Rusa selalu mudah untuk ditangkap. Persoalannya kalau rusa lari, Bapak Ibu Saudara, rusa selalu lihat makan. Rusa selalu ketakutan dengan singa. Jadi baru lihat singa dia sudah gemetar, dia sudah lari sebar. Kadang-kadang saudara lihat dia lari dan kepleset karena mungkin licin, lumpuh, ya. Dia jatuh, ya. Dan itu gampang sekali ditangkap oleh singa. Padahal kalau rusa fokus dengan caranya sendiri, Bapak Ibu Saudara, ya, rusa fokus kalau dan dia fokus dengan dia 2 kali, ya, dia punya kesempatan. Tapi itulah rusa. Saya baca dalam artikel itu, dia bilang, itu sebabnya saudara, siapapun kita, saudara dan saya, apakah engkau seperti rusa atau engkau seperti singa? Kalau engkau bangun pagi, larilah secepat mungkin. Ya, waktu engkau bangun pagi, lakukanlah sebaik mungkin. Karena saudara-saudara, pemenang sejati itu tidak ditentukan apakah engkau singa atau rusa, tapi bagaimana sikapmu. Ya. Amin. Saya dan saudara harus belajar untuk memiliki sikap. Ada gangguan karena kadang-kadang wajah tidak muncul, tidak, ya. Baik-baik, ya. Kalau dulu boleh angkat tangan supaya saya, karena dia kadang-kadang dia minta verifikasi lagi. Ya, karena wajah
mesti dekat sih, jadi tapi enak kalau dekat. Ya, jadi kita lanjut. Saya beberapa waktu yang lalu, saya punya teman pendeta di Bali yang dulu pimpinan sekolah kami sama-sama di Ambon. Dia ada di Dubai, saudara-saudara, dan dia menginap di satu hotel yang megah di Dubai, ya. Dan saya membaca statusnya dan saya sangat diberkati. Dia menulis begini: saat berada di tempat lebih tinggi, Anda bisa melihat lebih jauh dan lebih luas. Mendekatlah pada yang maha tinggi, maka Anda akan dibawa lebih jauh. Bagaimana supaya kita benar-benar memiliki sikap yang benar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan peperangan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan sakit penyakit. Saya mau katakan sikap kita, sikap saya dan saudara itu menentukan. Ya, tidak peduli saudara sudah lama jadi Kristen atau tidak. Ya, karena itu bukan ukuran. Kuncinya adalah sikap. Kuncinya adalah sikap saya dan saudara. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara belajar dalam kehidupan ini bahwa saya dan saudara harus punya sikap yang benar sebagai orang Kristen. Ya, karena dunia kita penuh dengan tantangan. Dunia kita salah. Ya, saya pernah dengar khotbahnya pendeta Hud Julia, ada di YouTube, saudara. Khotbahnya pendeta Hud Julia ada di YouTube, saudara. Saudara harus berkata kepada gunung, betul? Ya, gunung ini adalah gambaran dari masalah, betul? Ya, Yesus tidak bilang saudara pergi dan berkata kepada gunung ibu untuk berpindah karena dia bikin masalah. Bukan. Yesus sudah bicara tentang gunung masalah, gunung persoalan, gunung penyakit, gunung pergumulanmu. Yesus berkata apa? Berkata kepada gunung. Tapi kalau saudara pergi ke dokter, ya, saudara pergi ke dokter dan dokter berkata, ibu, ya, kuatkan hati ya bu, ibu kena kanker stadium 4. Saudara bikin apa kalau dengar begitu? Hah? Kecewa. Ya, kecewa. Wah, baru siapa? Tapi seringkali kita menangis, betul? Pak dokter, ya saya sudah parah sekali. Saya punya penyakit ini. Kan sudah tahu banyak orang kanker pasti mati, betul? Bukan pasti mati, sering mati. Betul? Jadi kalau saudara punya saudara pernah mati karena kanker, saudara dengan kanker, saudara menangis, betul? Ini sikap yang benar atau tidak benar? Hah? Hah? Yesus suruh menangis di gunung atau berkata kepada? Hah? Yesus bilang berkata, bukan. Ya, tapi saya tidak setuju kalau tiap kali datang kepada Tuhan mesti menangis. Karena Yesus tidak mengajak kita menangis terus. Yesus bilang berkata, ya, anakmu mungkin kuliah di Jawa dan bilang, papa, ini sudah harus bayar uang semester, papa kirim, mama kirim uang 10 juta. Waktu saudara dengar begitu,
Masalah apa yang sedang bikin engkau menangis tadi? Engkau harus berkata, amin. Amin. Engkau harus punya sikap yang benar. Karena kalau tidak, saudara akan menjadi orang Kristen yang kalah. Saudara akan menjadi orang Kristen yang akan terus ditekan oleh masalah, musuh. Kita belajar dari Daud dan juga kita belajar dari orang Israel tentang sikap yang tidak benar, secara khusus Saul. Kalau saudara baca seluruh perikop ini, Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa muncullah seorang pahlawan dari Filistin, yaitu Goliat. Dia tiap pagi dia akan keluar dan dia akan berteriak dan menantang semua orang Israel. Alkitab mengatakan bahwa mereka ketakutan karena dia adalah seorang raksasa. Ya, nanti kita akan belajar. Dan ini membuat saudara bayangkan, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, yaitu orang Israel. Dan Saul belum pernah menang dengan pertolongan Tuhan. Kalau saudara baca perikop sebelumnya, Daud pernah menang lawan orang Filistin, tapi sikapnya tidak tepat. Tidak tepat. Kesimpulan dari masalah. Kenapa? Karena Petrus bilang iblis itu kemana-mana dia. Kenapa iblis menang? Ya, karena iblis sudah dikalahkan. Bisanya sudah dihancurkan. Yang tinggal cuma. Kenapa iblis menang? Ya, karena iblis sudah dikalahkan. Bisanya sudah dihancurkan. Yang tinggal cuma kita paling takut gejala, betul? Kalau saudara ada kolesterol, ini contoh. Saudara kalau ada kolesterol, begitu makan sate kambing, langsung leher tegak, betul nggak? Kita leher tegak, ini leher kita sudah stroking. Itu yang dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Karena saudara hidup dari gejala, bukan saudara hidup dari iman. Amin. Yesus bilang kita harus hidup dari orang benar. Firman Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh karena percaya, oleh karena iman. Jadi jangan hidup dari apa yang menjadi gejala atau tanda-tanda dalam hidup. Namanya kita cepat saja, ya. Kadang-kadang saya bilang cepat, tapi saya tidak sempat pandang lama. Saya berharap bukan ini terakhir kali karena khotbah tanda lama, ya. Saya tidak tahu Pak Gembala kasih berapa lama. Mari kita belajar. Yang pertama, milikilah sikap pemenang sejati, yaitu tidak suka membesar-besarkan ketakutan. Ya. Perhatikan, kalau saudara lihat ayat 11. Coba saudara lihat ayat 11 dari 1 sampai 17-an. Ayat 11 berkata, ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah ini, ya, Alkitab mengatakan bahwa cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, nah ini sekali lagi, saudara perhatikan yang berhadapan dengan Goliat ini adalah tentara Israel, benar? Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan saya percaya orang Israel tahu, Saul dan tentara Israel tahu bahwa mereka adalah bangsa yang Tuhan menunjukkan mujizatnya. Tapi saudara perhatikan, berteriak, mereka sudah cemas dan sangat ketakutan.
Ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Saya coba untuk melihat kata Ibrani untuk mereka sangat. Mereka sangat ini Bapak Ibu Saudara berasal dari kata Ibrani mehode. Mehode itu bukan saja mereka sangat. Mehode itu bukan saja mereka sangat. Amat sangat. Jadi Saul tidak mampu. Ketakutan. Mereka amat sangat. Sangat saja kan sudah luar biasa, betul enggak? Iya. Dia sangat sakit Pak Pendeta. Artinya betul-betul penyakitnya serius, betul? Ya. Apalagi dia amat sangat. Betul enggak? Ya. Saul dan orang Israel amat sangat. Ya. Bahkan kata mehode itu juga mempunyai arti dengan dahsyat berlipat ganda. Dengan dahsyat berlipat ganda ketakutannya. Wah, saya mau katakan kepada saudara bahwa ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita menghadapi masalah, kita suka untuk ketakutan. Kita lupa akan Tuhan. Betul? Tahukah saudara bahwa ketakutan itu ada di pikiran? Ya. Betul nggak? Kalau saudara, ya, saudara ada masalah, yang pertama kan saudara pikir, ya, betul nggak? Ya. Dan teristimewa laki-laki, ya. Saudara tahu bahwa ada cerita lucu respon laki-laki dengan perempuan itu beda, ya. Laki-laki itu menggunakan pikiran, perempuan menggunakan perasaan. Saya kebetulan mengajar rumah tangga Kristen semester ini. Dan saudara tahu ada cerita lucu Ungke dengan Mince. Orang anak Yakob masih 4 tahun tapi aktif sekali. Jadi Yakob lari-lari begini, Yakob jatuh di got, kepala hantam di got badan. Waktu Mince lihat dia lari, dia angkat Yakob, badannya menangis. Ungke datang santai. Ungke bilang, coba kita pergi di rumah sakit. Ya, kenapa Mince menangis? Karena perasaan. Betul nggak? Sebagai ibu dia sayang anaknya, dia menangis. Ya, jadi tapi Ungke santai, dia tidak menangis. Angka bawa di puskesmas, dijahit oleh dokter 15 jahitan. Ya. Habis jahit, terus dokter panggil Ungke, nggak sini. Terus menjahit, dan ini ada obatnya, biayanya 3 juta. Ungke menangis. Kenapa Ungke menangis? Kenapa? Karena dia mau pikir mau banyak dengan itu laki-laki, saudara-saudara. Nah seringkali ya kita berperan di dalam pikiran kita. Ya, kita menghadapi apapun. Peperangan kita, Joyce Meyer mengatakan peperangan terbesar orang percaya itu ada di pikiran. Kalau saudara menang dalam pikiran, saudara akan menang menghadapi semua. Kalau saudara menang di dalam pikiran, maka saudara akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Ya, karena itu saudara sebagai orang percaya, pikiranmu harus diisi dengan firman Tuhan. Amin. Harus rajin baca Alkitab, rajin dengan khotbah. Sekarang teknologi menolong, ya. Kalau seorang signal sudah bagus menurut saya kalau bisa live TikTok, ya. Artinya signalnya bagus. Jangan cuma putar lagu-lagu galau, ya. Apalagi waktu ada masalah dalam rumah tangga, putar lagunya Obi Mesak. Ini masih keluarga saya, ya. Nah, saya Pak Mesak juga dari Timur. Pulangkan saja aku pada ibuku. Itu lagu tidak bertobat. Besok itu tidak bertobat. Ya. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, ingat firman Tuhan. Betul? Ya. Firman Tuhan bilang apa? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
apalagi setan. Ya, jadi kalau ada suami bekerja di IWIP dan dia mulai diganggu oleh jawiper, janda beda pirang. Saudara harus berdoa, amin, dan deklarasikan, amin. Katakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, amin. Jangan boleh bikin dia sendiri boleh bahunya, kita juga bisa bahunya. Nah ini setan, betul. Dia susahkan dari setan, kacau, ya, bertobat, ya. Nah Tuhan mau supaya yang ada di dalam pikiran kita adalah kita percaya kepada janji Tuhan. Saya coba untuk lihat kata ketakutan. Kata ketakutan itu berasal dari kata Ibrani yarai. Yarai itu bukan sekedar ketakutan, tapi menakut-nakuti diri. Ya. Jadi seringkali saudara menghadapi masalah tanpa sadar saudara menakut-nakuti diri saudara. Ya, ya. Coba kalau saudara ada di sini yang sudah 60 lebih, ada? Boleh katakan? Puji Tuhan, ya. Sudah 60 lebih. Pergi ke dokter, ya. Waktu pergi ke dokter, periksa begini, dokter bilang, ya opa suku atau ini penyakit orang tua. Opa pulang, suruh anak-anak dan cucu-cucu sudah bunuh itu babi di belakang opa makan sudah. Opa tinggal 3 bulan. Saya mau tanya saudara, ada ayat firman Tuhan yang bilang orang tua sakit-sakitan? Ada? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Justru Alkitab berkata bahwa orang yang tua rambut putih itu digendong Tuhan. Betul? Bukan sakit-sakitan. Mazmur bilang orang yang ditanam di baik Tuhan sampai masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar dan memberitakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Nah kenapa saudara gampang untuk percaya? Maaf, saya menghormati dokter. Kalau profesi dokter sini atau bidang sini atau suster, saya menghormati. Tapi saudara tidak boleh hidup dengan falsafah dunia. Tidak ada ayat bilang tua sakit-sakit. Ya, betul? Ya, saya itu masih tua. Sudah lihat begini, tapi saya sudah 57 tahun ini jalan. Ya, saya sudah tua. Iya, tapi dan saya punya rambut ini putih semua. Saya semir. Karena saya tidak mau bikin repot Tuhan obat. Saya Tuhan gendong dulu yang lain-lain semua. Saya tidak mau dulu, jangan gendong kita. Oh itu tidak sengaja. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa jangan biarkan falsafah dunia ini menghancurkan, melemahkan engkau. Engkau punya Tuhan yang besar. Saudara dia tahu tidak takut. Ya, tahu tidak takut. Kalau saya tahu waktu singa datang kita pun kambing domba cuma 2-3 ekor, kita bilang silakan makan. Tapi enggak. Apa kalau takut? Alkitab mengatakan Daud takut. Tapi itu bukan dengan ketakutan, tapi dia Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Mazmur 3 dan 4. Waktu aku takut, aku ini puji kepada Allah, aku percaya, aku apakah yang dapat dilakukan pada aku. Kau takut juga, tapi keberanian dan keyakinan yang akan janji Tuhan membuat dia tidak takut. Amin. Jangan takut. Memang mungkin dengar pertama takut, tapi kemudian ingat firman Tuhan. Ya, jangan apa yang dikatakan ini sudah gampang percaya. Ya, jangan percaya dengar kita upah harga turun. Jangan stres. Ya, sudah langsung stres karena upah turun, betul tidak? Padahal sudah hidup
hidup dari kopra atau dari firman Tuhan? Saya mau tanya, saudara hidup dari kopra atau dari firman Tuhan? Hah? Saudara tidak bisa jawab juga. Saudara ini, berani bilang, saudara ini hidup dari kopra atau dari firman Tuhan? Tuhan. Masih begitu. Kenapa? Karena Yesus bilang manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Terus jangan saudara bilang, oh ini terjadi kamu mesti makan Alkitab. Enggak. Tapi maksudnya dalam kesulitan percaya janji Tuhan diajar. Amin. Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Filipi 4 ayat 19. Bukan Allah akan memenuhi segala keperluan menurut pala. Enggak. Semua itu bisa berubah ya. Enggak. Semua itu bisa berubah ya. Yang tidak berubah itu firman. Kita juga bisa berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Amin. Bagaimana itu yang terjadi? Yang puji kepada tidak takut, dia tidak takut. Dan saya mau katakan kepada saudara, ketakutan itu sangat biasa. Orang itu orang manusia itu sudah biasa, takut itu biasa. Ya. Saya mau katakan, ego melawan ketakutan. Amin. Kalau itu ya, dari stroke kita memperkatakan ya, tapi ada mendadak Yesus. Dari falsafah dunia, hidup dan prinsip. Amin. Karena falsafah dunia memang begitu. Kita hidup sedang hidup di dunia yang berdosa, dan dunia yang berdosa ini menakut-nakuti kita. Iya. Masih berhubungan dengan kopra harga turun. Sudah kopra harga turun, kopra harga ancur. Ya pas akhir bulan. Ya. Kemudian maaf Pak, bagaimana pengumuman? Oh jemaat Tuhan, kita mau bikin Natal ya. Satu orang kumpul 500.000. Sudah ada waktu kembali mulai. Dia tidak tahu ini harga kopra dulu. Pak, kumpul dana Natal 500 lagi. Pikir orang ini cuma pikir Natal saja. Ya, sudah mulai. Harusnya sedang datang kepada Tuhan, betul? Berdoa, betul? Tuhan, kami mau Natal, Tuhan. Ini ada tanggungan dari gereja untuk kami siapkan dana Natal. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendukung Natal. Ya. Apakah kalau saudara datang kepada Tuhan, pas kopra turun? Toh? Saudara berlutut, saudara, Tuhan kami perlu uang untuk keperluan anak kami, untuk keperluan dana Natal. Terus saudara dengar dari anakmu, kopra di surga juga turun. Ada begitu? Ada begitu? Apakah surga? Ada begitu? Apakah surga menganuh ada ayat bilang tanggal ya, banyak orang hidup dari falsafah dunia. Lihat kalau tanggal 5 ke atas di gereja ibadahnya nyanyi luar biasa. Aku di atas di gereja ibadahnya nyanyi luar biasa. Aku dibahi kejadian Tuhanku ajar kau turun. Karena mulai habis. Nanti tanggal 25 peganglah tanganku. Sekarang masih tunggu tanggal 5 berikut. Nah kalau saudara hidup dengan falsafah begitu, itu yang bikin saudara susah. Kenapa? Karena Tuhan memberkati tidak kenal tanggal. Amin. Jangan gangguan.
Iya, memang dia begitu sudah. Oh ya, biasa sebentar. Oh, sorry. Iya. Iya. Jadi kita harus hidup bukan berdasarkan apa yang menjadi falsafah dunia. Jangan takut, engkau punya Tuhan yang baik. Amin. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Yang penting engkau bangun keintiman dengan Dia. Kenapa Daud berani? Karena dia dekat dengan Tuhan. Kenapa Daud begitu luar biasa? Karena dia intim dengan Tuhan. Itu baik, saudara. Saya bicara ini bukan sekedar karena saya mungkin orang Eropa, Frans mungkin tidak bicara jadi enak. Pak Frans kan pendeta jadi enak, bicara enak. Saya juga alami. Ya, tahun 99 bulan Juni saya keluar pembelaan dari Nazaret. Saya mengambil keputusan untuk menjadi penginjil. Dan saudara semua kita tahu bahwa COVID jadi. Dan saya tidak tahu mau pergi apa. Tidak bisa pergi kemana-mana. Penerbangan tutup, kapal juga dilarang untuk orang melakukan pelayaran. Ya, maksudnya berpindah dari tempat orang dilarang untuk orang melakukan pelayaran. Ya, maksudnya berpindah dari tempat. Saya tidak tahu bagaimana. Kredit rumah pada waktu itu tiap bulan 2 juta. Kamu mau bagaimana? Jangankan bayar kredit, dan saya tidak ada uang. Tapi kami mengambil keputusan, ya, akan nonton film Korea dari pagi sampai malam. Saya bilang kepada istri dan anak-anak, mari kita ambil waktu untuk Tuhan. Tiap pagi kita 1 jam pakai YouTube, worship night, voice of worship. Kami tiap pagi menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan 1 jam. Kami berdoa buat keluarga, kami berdoa buat pergumulan, kami berdoa buat bangsa dan negara, kami berdoa buat penginjilan dunia. Habis itu kami baca Alkitab. Kami lakukan, dan saudara tahu apa yang terjadi. Tuhan mulai melakukan mujizat-mujizat. Tuhan mulai memberkati kami. Ya, istri saya yang tidak tahu masak. Istri saya kalau dekorasi pintar, tapi dia tidak tahu masak. Dia tinggal bikin kue. Ya, kalau kami ada acara, kami hadir. Kebetulan kami di Manado, habis acara ada acara membungkus. Istri saya yang diminta untuk membungkus. Ya, kami membungkus. Itu pulang dipak di beberapa kantong, dimasukkan ke kulkas. Hari ini kasih panas ini, besok kasih panas ini, lusa kasih panas ini. Lumayan beberapa hari tidak bisa. Nah, saya bilang, tapi saudara, saya mau katakan, Tuhan pelihara kami. Mendadak orang bilang, Pak Frans, boleh minta nama rekening? Bukan transfer 5 juta, transfer 2 juta, 1 juta. Kami melewati COVID dengan mujizat. Hidup tidak selalu harus datang dari gaji, datang dari Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Kalau Tuhan bisa pakai burung gagak untuk kasih makan Elia, ya, Tuhan bisa pakai burung gagak untuk kasih makan Elia. Dia bisa pakai apa saja untuk memberkati kita. Amin. Dia Tuhan yang besar. Tidak usah takut, tidak usah takut. Ya, Tuhan berkata kalau kita percaya, Dia akan pelihara kita. Dia bilang burung pipit saja tidak bernama dan berhutang. Tapi kita Tuhan yang pelihara kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang berkuasa. Ya, saudara, pikir Tuhan tidak bisa pakai apa saja untuk pelihara kamu? Dia bisa pakai. Ya, saya membaca, saya suka membaca, saya menemukan Tuhan itu bisa pakai apa saja. Ya, ada kisah di Cina, saudara. Ada hamba Tuhan satu dianiaya, ya, karena dia adalah hamba Tuhan. Kemudian dimasukkan di ruang isolasi yang temboknya semua tebal sekali, pintunya besi. Dan kalau orang di Cina
ditangkap karena kekristenan, itu tidak ada yang berani kunjungi. Karena kalau saudara kunjungi, anggap saudara pengikut, ditangkap juga. Jadi tidak ada yang kunjungi. Jadi dia habis dianiaya, dia duduk di kursi, badannya babak belum, dia pukul saudara. Dia babak belum begitu, dia duduk saudara. Dan kemudian dia bilang, Tuhan, saya pengen makan apel. Ya, saya tidak tahu datang dari mana, tapi saya pengen. Ya, pengen makan apel. Dan dia duduk santai begini saudara. Mendadak di lantai bawah ada seperti yang nyanyi dari bawah. Ya, ada yang nyanyi dari bawah. Dan lantai itu terbongkar, saudara. Lantai itu terbongkar. Dan dia kaget ada tikus. Dan saudara tahu, di mulut tikus ada apel. Saudara pernah lihat tikus baik? Saudara punya tikus di rumah? Ada yang antar apel? Hah? Tidak. Tapi kalau tikus di tangan itu kami tikus baik. Kalau sudah tahu bunga itu satu jenis burung pemangsa, burung yang halus. Di sini orang Sahu bilang apa? Boka. Ya, boka. Ya, di daerah saya orang bilang burung kak, karena suaranya kan kak. Kalau dulu di kampung saya masih kecil, kalau kami jemur ikan, jemur daging, mesti jaga karena dia suka curi. Ya, dia termasuk burung pemangsa. Jadi baik. Kalau Tuhan burung gagak kita bisa lihat. Jangan khawatir, jangan iman. Kalau lihat, dia bilang apa? Singa dan beruang kita limpah kemana? Ya, sebenarnya secara logika tidak bisa. Singa dan beruang kan binatang kan? Mungkin tidak bisa limpah, tapi ini kita sebelum saudara, ngana. Ini lihat, ini tentara aman, dia selamat, tentara dia jago. Dan rendah. Saya percaya di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan serahkan dia. Saya akan bunuh dia. Saya akan ambil potong leher. Daud tidak peduli karena yang dia pegang janji Tuhan. Amin. Dia tahu siapa dirinya. Karena itu kalau sudah ada masalah, jangan takut, jangan ingat firman Tuhan. Janji katakan mujizat. Terus percaya, terus katakan. Ya. Tidak peduli musuh sebesar apa. Ya, karena Tuhan itu ada dengan engkau. Singkirkan, kita Tuhan angkat segala ketakutan. Lewati proses, lewati semua dengan iman percaya bahwa saya akan lihat mujizat Tuhan. Saya yang sakit pasti saya sembuh. Kenapa? Karena tujuan dari penyakit supaya mujizat Tuhan terjadi bagi hidupmu, supaya itu jadi sehat dan memuliakan Tuhan. Ya, saudara ingat waktu Yesus, ya, dan murid-murid ketemu dengan orang yang lumpuh sejak lahir. Mereka bertanya Yesus, orang ini emang buta sejak lahir, ketemu dengan orang buta sejak lahir. Dan mereka bertanya, Tuhan, dia ini buta karena dia papa mama berdosa kah? Atau karena dia berdosa Tuhan? Tuhan bilang apa? Tidak. Semua itu supaya pekerjaan Allah akan dinyatakan. Jadi kalau sudah ada masalah itu, potensi untuk saudara lihat mujizat, bukan itu nasib. Ya, kita kan kalau kena penyakit kan kita pikir, wah ini kita jangan-jangan kita takdir ini. Ya, kekristenan tidak tahu kenal takdir. Takdir itu sebenarnya sudah ditetapkan untuk begitu sih. Tidak takdirkan. Lebih repot lagi, ada banyak orang Kristen merohanikan masalah. Sama seperti satu ibu, dia tim doa. Sama seperti satu ibu, dia tim doa. Satu siang lepas, dia bilang Pak Pendeta, ada banyak pendoa di sini. Pak Pendeta
dikasih darah tinggi. Iya, Tuhan kasih kita darah tinggi. Rendah hati, Pak Pendeta. Bilang begitu. Terus Pak Pendeta bilang, oh, semua jemaat darah tinggi, semua jemaat rendah hati. Ya kalau penyakit bikin saudara semua rendah hati, kan bagus dong. Nanti saya supaya rendah hati kan biasanya kan ada yang darah tinggi aneh-aneh di gereja kan. Di sini tidak ada, saya tidak ada. Di sana dan di sini. Tapi saudara jangan salah mengerti. Tuhan kita bukan seperti itu. Amin. Apapun masalah, dia ingin menyatakan mujizat. Engkau percaya dan sungguh-sungguh kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang baik. Yang kedua, memiliki sikap pemenang sejati, yaitu jangan membesar-besarkan raksasa. Kenapa ini perlu, saudara? Karena kita ini suka sekali untuk menjadi orang yang membesar-besarkan masalah. Bukan saja ketakutan dibesar-besarkan, masalah juga dibesar-besarkan. Ya, sudah manusia itu seperti itu, betul tidak? Ya, kalau kita mulai ada masalah, kita selalu besar-besarkan. Padahal harusnya sebagai orang percaya, saudara dan saya harus kecilkan. Ya, perhatikan, ya. Di dalam ayat yang ke-33 dari 1 Samuel 17, di sini katakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 4, lalu tampil keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ya, tingginya 6 hasta sejengkal. Saya coba untuk meneliti satu hasta di dalam Alkitab itu berapa panjangnya. Ternyata satu hasta itu 45 cm. Kalau 6 hasta dikali ya 45, hasilnya 270 cm. Ditambah dengan satu jengkal itu 25 cm. Artinya Goliat itu tingginya sekitar 3 meter. 3. Apakah orang Israel pendek-pendek? Saya pikir bukan dah. Indonesia banyak yang pendek, termasuk saya 1 meter kok. Ya, itu pendek. Orang kan tinggi-tinggi, betul tak? Orang luar kan tinggi-tinggi. Kita juga mengatakan bahwa Saul juga sebenarnya tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kalau misalnya rata-rata orang luar itu 180, maka Saul juga sekitar, karena dari bawah ke atas mungkin sekitar tambah lebih beda. Tapi saudara lihat, besar-besarkan Goliat, besar-besarkan masalah. Seringkali kita bikin masalah suka besar-besarkan masalah. Kita tidak menjadi orang percaya. Ya, kan itu. Kalau saudara belajar tentang orang Israel, kenapa orang Israel semua dibinasakan di padang gurun? Itu dimulai dari 10 orang. 10 orang yang besar-besarkan masalah. Ya, kata, oh di sana raksasa. Orang lihat kami seperti belalang. Ya. Kita lihat orang raksasa, kita lihat kita belalang. Ini kan bikin cerita tambah-tambah. Ya. Dan apa yang terjadi sudah tahu? Dari 10 orang mempengaruhi 2 juta orang yang keluar dari Mesir, mati semua di padang gurun karena 10 orang. Ya. Nah, saya berharap di gereja Tuhan tidak ada orang-orang seperti itu, suka untuk besar-besarkan masalah. Ya. Ada masalah di gereja dibesar-besarkan, jadi gosip, cerita tambah-tambah. Ya. Kita budaya kita orang Timur ini kan suka berkarolota. Ya, apalagi ibu-ibu, maaf ibu, harus mengeluarkan 15.000. Ya, terus jadi pasti ada punya tetangga untuk bakar roti, karena dia harus 15.000.
Itu sebabnya para suami harus menjadi pendengar yang baik. Biar capek juga dengar sudah. Nggak usah berprotes, nggak usah kasih pendapat. Dia tidak perlu pendapat. Dia hanya mau keluarkan 15.000. Membesar-besarkan masalah. Amin. Ya. Orang berstatus begini. Jangan berkata masalahku terlalu besar, tapi berkatalah Tuhan yang lebih besar dari masalah. Amin. Galau aneh-aneh, nggak usah tetangga punya masalah, sudah sibuk sampai. Ya, kamu justru saudara juga ikut. Ya, mau teman saya juga ada teman yang nggak tahu siapa itu, yang saya sebut nama jangan sampai kemana ke sini. Ikut sekali persoalan tadi. Ya, saya sudah berdoa, sudah selesaikan. Begitu sudah hidup di dunia ini, gitu, ya. Nah, karena kalau itu menjadi kesempatan untuk tidak siap. Saya senang, saya membaca satu kesaksian, dengar bukan baca di YouTube. Saya diberkati, ada ibu pergi ke dokter. Tidak sampai di dokter periksa semua, check up. Dia rasa tidak terlalu sehat, check up semua. Dan dokternya keluar, dan dokternya berkata, ibu, minta maaf, setelah kami teliti semua, ibu kena kanker stadium 4. Dokter secara manusia dia akan selalu menghadapi pasien kanker, jadi dia tahu reaksinya. Dia lihat kok ibu ini kok tenang sekali. Dan ibu ini angkat muka dan bilang, Bapak dia tahu dokter itu Kristen. Jadi Pak dokter, saya ini anak Tuhan. Saya ini orang Tuhan. Saya hidup dari firman. Saya mau tanya Pak dokter, yang bilang kita kena kanker stadium 4 itu siapa? Dokter bilang, saya ahli. Setelah saya menggunakan semua alat meneliti kesehatan ibu kena kanker stadium 4. Oh begitu. Jadi alat yang bilang lewat Pak dokter. Iya. Sebagai dokter, apa yang saya analisa itu benar. Ibu itu bilang, Bapak, saya menghormati Bapak. Profesi Bapak, saya menghormati alat. Saya tidak mengatakan itu tidak benar. Tapi saya mau katakan kepada Bapak bahwa apa yang Bapak katakan itu fakta. Itu betul Pak. Tidak ada yang salah. Tapi saya tidak hidup dari fakta Pak. Saya hidup dari kebenaran. Kebenarannya adalah oleh bilurnya saya sudah disembuhkan. Fakta bahwa kebenaran bilang oleh bilurnya saya disembuhkan. Kita bilang kau kena penyakit, tapi kebenarannya oleh bilurnya kau disembuhkan. Bilang kau kekurangan, tapi kebenarannya berkata Kristus. Hidup dari dokter kita hormati, analisa para ahli kita hormati, tapi kita sebagai orang percaya hidup dari kebenaran. Ya, dan ibu ini pulang, dan dia kemudian beberapa bulan dia kembali ke dokter dan periksa, tidak ada lagi kanker, tidak. Yang mustahil. Fakta apa yang kamu sedang hadapi? Ya, Goliat itu bukan ilusi, bukan khayalan. Betul ada Goliat, ya, betul. Tapi kebenarannya adalah bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Faktanya pagi ini mungkin engkau sedang sakit, tapi kebenarannya engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Tuhan yang
besar. Amin. Tidak ada yang mustahil. Faktanya engkau terbatas, tapi kebenaran engkau punya Tuhan yang kaya, punya segala sesuatu. Amin. Faktanya, dulu saya juga termasuk pendeta yang suka khotbah. Saudara-saudara, Tuhan tidak menjawab keinginan, Tuhan menjawab kebutuhan. Setelah saya teliti kita baik-baik, ternyata saya salah. Mazmur 37 ayat yang keempat, Daud berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatinya. Jadi bergembira karena Tuhan, bukan karena kau punya kaki besar. Bergembira karena kau punya Tuhan yang besar. Bergembira karena bukan dengan semua cara baik. Bergembira karena kau punya Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kau bergembira karena Tuhan, keinginanmu didengar oleh Tuhan, bukan saja kebutuhan. Engkau ingin punya rumah yang baik, Tuhan juga pengen engkau punya rumah yang baik. Tapi engkau harus percaya, engkau harus hidup dari firman. Amin. Engkau ingin punya motor, Tuhan juga ingin engkau punya motor supaya engkau rajin ibadah baik-baik. Engkau ingin punya mobil, Tuhan juga mau supaya engkau antar jemaat. Itu keinginan Tuhan. Daud mengajar kita, saudara. Saya waktu belajar tentang Tuhan, saudara, saya belajar bahwa Tuhan itu baik. Ya, karena saya alami dalam hidup saya. Tahun 2006 awal, kami pengen punya rumah di Manado. Secara manusia itu mustahil. Gaji kami dikumpulkan baik di staf pengelolaan di mertua saya maupun di sekolah itu 1.800.000. Ya, secara manusia tidak bisa. Ya, punya rumah di Manado. Karena rata-rata rumah di Manado 100 juta lebih, 200 juta, malah ember-emberan, miliar maksudnya. Ya, MM. Ya, kami berdoa. Secara manusia tidak ada yang bisa. Kami berdoa Tuhan, kami pengen punya rumah. Bahkan kami berdoa Tuhan, kami minta rumah 3 kamar. Kami minta. Ya, saya coba datang ke bank dengan teman pengusaha. Saya pikir, ya, ini Pak Gembala sedikit sharing. Ya. Saya pikir karena dia jemaat di gereja di mana saya ikut melayani, dia akan tolong saya. Tapi setelah kami tanya, Bapak bilang kalau Bapak pengen punya rumah, minimal kalau Bapak pengen beli rumah 100 juta, Bapak harus punya 10 juta. 200 juta, Bapak harus punya 20 juta. Jadi pengusaha itu lihat ke saya, Bapak ada uang 20 juta. Sebenarnya saya pulang sedikit kecewa. Tapi saya tidak putus asa. Kami doa puasa tiap minggu 1 kali. Kami doa puasa, Tuhan berikan kami rumah, berikan kami rumah. Dan tahu saudara, Tuhan pakai siapa? Tuhan tidak pakai jemaat, Tuhan tidak pakai orang Pentakosta, Tuhan pakai orang Katolik. Singkat cerita, dia punya tanah, dia bangun rumah. Saya sempat hampir terjebak, tertipu. Karena kadang-kadang waktu kita beriman, kita lama-lama kita turun standar. Sama dengan Abraham. Tuhan janji dia akan punya anak. Tunggu lama-lama, dia tunggu 25 tahun kan. Lama-lama dia pikir, sarannya Tuhan tidak kasih kita anak. Dengan nanti kok dari pembantu itu kok ada anak. Kan dia suka begitu seperti Abraham. Abraham orang percaya, bapak orang percaya saja model begitu. Apalagi orang yang bapaknya tidak tahu siapa. Jadi kita mau kasih punya, dia sudah 2 kamar udah apa-apa. Hampir sekali karena tipu. Tapi Tuhan itu baik. Singkat cerita kami punya rumah. Ya, waktu mau masukkan daftar gaji, kan kami tidak keluarkan uang 1 sen. Kami masuk ke rumah. Orang itu tolong, dia punya tanah, dia bangun rumahnya selesai 3 kamar, dia bikin yang terbaik buat kami. Waktu kami mau tanda tangan di bank, mau masukkan daftar gaji, biasanya kan kalau mau kredit itu kan mesti ada daftar gaji kan. Mau masukkan daftar gaji, saya bilang kok, nah, ya, kok kita mau tulis berapa kan? Kalau bilang, Pak Frans tulis 8 juta ya. Kita bilang kok
kita gaji 1.800.000. Bagaimana kita tulis 8 juta? Kan ini kan penipuan. Kalau kita kaget, ini kita pendeta kadang begitu pintar ngomong. Dia begini, Pak Frans, Pak Pendeta, itu bukan bohong, itu iman. Bapak kan punya gaji lebih dari itu. Kita kaget. Kita suka hamba di persekutuan doa tentang beriman, mau diajak kita iman. Orang kadang-kadang lebih gampang daripada alami. Baik, oh iya, kok kita tulis 8 juta. Dan saya mau bilang ke saudara, hanya tidak sampai 1 tahun, Tuhan berkati kami lebih dari 8 juta. Tiap bulan kami diberkati dengan belasan juta. Tuhan berkati. Saya selesai rumah itu tidak pernah utang, tidak pernah nunggak, tidak pernah ganti barang, tidak pernah jual barang, tidak pernah pinjam uang. Tiap bulan Tuhan kasih 2 juta untuk cicilan rumah. Bahkan kopi pun Tuhan kasih. Kenapa? Karena raksasa, kalau engkau menghadapi raksasa dan engkau datang dengan Tuhan, maka engkau akan lihat Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Raksasa apa dalam hidupmu? Dalam rumah tangga hari ini, engkau punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Lebih banyak yang tak percaya. Engkau punya Tuhan yang besar. Amin. Engkau akan menang. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di situ saya belajar bahwa Tuhanku Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau untuk hidup menjadi kesaksian, ya, kesaksian bagi banyak orang. Tiap kali orang pendeta datang atau teman-teman orang datang ke rumah saya, baru saya duduk dan bercerita, saya bersaksi tentang rumah saya. Dulu kalau salah sekitar 2008 ada pendeta Alfahri dari Papua datang di rumah saya, dan waktu dia duduk, dia orang Papua tapi tinggal melayani di Papua, ya. Nah, saudara, dia datang ke rumah dan waktu dia lihat itu lagi heboh-hebohnya banyak pendeta bacaan. Kalau dia duduk begini, dia bilang, "Ih, Pak Pendeta, ini rumah bagus, ini kayak rumah anggota dewan." Saya bertobat. Orang pikir cuma anggota dewan saja punya rumah. Tidak. Kita semua dapat diberkati. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Jangan besar-besarkan masalah. Masalah kecil. Waktu Tuhan menemukan iman, Dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Waktu Dia menemukan iman, Dia akan mulai berkati engkau. Karena Dia mau pakai engkau untuk jadi kesaksian. Cari tanda aja. Tiap kali ada pendeta datang ke saya, rumah saya, mereka berkata, "Pak Pendeta, puji Tuhan, nggak gampang punya rumah di Manado." Itu betul. Saya juga tidak kasih keluar uang 1 sen. Tuhan siapkan semua karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Jadi kita pemain musik dan sehingga sponsor tidak boleh tolong saya.